Selamat pagi, Pak. Izin kami menjelaskan menjawab soal UTS awan. Nomor pertama yaitu tentang konsep diagram tahap-tahap pembentukan awan. Jadi, dalam mikrofisika awan adalah studi tentang proses pembentukan dan pertumbuhan partikel awan, termasuk tetes air dan kristal es. Proses ini melibatkan interaksi antara uap air, aerosol, dan dinamika atmosfer. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap-tahap pembentukan awan. Satu yaitu nukleasi. Nukleasi adalah tahap awal di mana uap air mulai mengembun pada inti kondensasi aerosol. Inti ini bisa berupa debu, garam, atau partikel lainnya yang dapat menyerap uap air. Ada dua jenis nukleasi, nukleasi homogen dan nukleasi heterogen. Yang homogen terjadi tanpa adanya kondensasi, memerlukan kondisi panasnya yang tinggi. Untuk heterogen, inti kondensasi yang ada lebih umum dalam atmosfer. Yang kedua yaitu pertumbuhan droplet. Setelah nukleasi, droplet kecil mulai terbentuk. Gas air yang akan tumbuh melalui proses kondensasi di mana uap air dari udara sekitar mengalir ke permukaan droplet. Pertumbuhan droplet dipengaruhi oleh kelembapan reaktif. Makin tinggi kelembapan, makin cepat ukuran droplet. Droplet yang lebih besar memiliki kemampuan untuk menarik lebih banyak uap air. Yang ketiga, koalesensi. Droplet kecil dapat bergabung dengan droplet yang besar melalui proses koalesensi. Ketika dua atau lebih tetes tak bertabrakan, mereka dapat bergabung untuk membentuk tetes yang lebih besar. Proses ini penting dalam pembentukan hujan. Itu pembentukan kristal es. Pada suhu di bawah titik beku, uap air dapat langsung membentuk kristal es tanpa melalui fase cair, proses sublimasi. Kristal es ini dapat tumbuh melalui pengendapan uap air pada permukaannya, pembentukan awan. Ketika cukup banyak tetes air atau kristal es terbentuk, mereka akan berkumpul dan terlihat sebagai awan. Awan dapat terdiri dari tetes air cair, kristal es, atau kombinasi keduanya tergantung pada suhu kondisi atmosfer. Untuk soal yang kedua yaitu penjelasan mengenai kurvatur efek, solid efek, dan kaitannya dalam pembentukan butir awan berdasarkan teori Bohr. Yang pertama yaitu kurvatur efek adalah pembentukan butir awan Kelvin. Kurvatur efek atau Kelvin efek menjelaskan bagaimana tekanan uap jenuh di sekitar permukaan droplet air dipengaruhi oleh bentuk permukaan tersebut. Ketika sebuah droplet memiliki radius yang kecil, tekanan uap jenuh di permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan datar. Ini disebabkan oleh efek ketegangan permukaan yang lebih besar pada droplet kecil. Dengan kata lain, semakin kecil radius droplet, semakin tinggi tekanan uap yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penguapan dan kondensasi. Kelvin mengungkapkan bahwa hubungan antara tekanan uap atau PK di sekitar droplet, tekanan uap atau PO di sekitar permukaan datar dapat dinyatakan dengan persamaan PK dengan PO X I dengan permukaan R dengan RT. Jika tekanan uap di sekitar droplet lebih tinggi, lebih rendah dari PK, maka tekanan droplet akan mengalami penguapan. Sedangkan jika lebih tinggi, maka droplet akan tumbuh. Yang kedua adalah solid effect pada pembentukan butir awan atau rhodes. Solid effect atau rhodes atau efek zat terlalu merujuk pada pengaruh adanya zat terlalu dalam air seperti garam terhadap tekanan uap jenuh menurut hukum Raoult. Penambahan zat terlalu ke dalam air akan menurunkan tekanan uap jenuh dari larutan dibandingkan dengan uap murni dengan air murni. Dengan kata lain, larutan dengan konsentrasi zat terlalu yang lebih tinggi memerlukan kelembapan reaktif yang lebih tinggi untuk memulai kondensasi. Hukum Raoult dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P solution, X solvent, dan P nol solvent. Yaitu P solution adalah tekanan uap larutan, X solvent adalah fraksi mol pelarut, P nol solvent adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Ketika zat terlarut ada, titik embun akan meningkat dan ini mempengaruhi pembentukan butir awan karena membutuhkan kelembapan relatif yang tinggi untuk mencapai kondisi jenuh. Ketiga adalah kaitannya kultur dan solid efek pada pembentukan butir awan atau Bohr.
menggabungkan efek kultural dan solid pada pembentukan butir awan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara ukuran droplet, radius, dan kelembapan relatif RH yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Fokker curve menggambarkan dua efek, yaitu kurva efek droplet kecil yang memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk tumbuh dibandingkan droplet yang besar. Solid efek kehadiran zat terlalu menurunkan tekanan uap jenuh sehingga meningkatkan kelembapan relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Kurva ini memiliki bentuk khas di mana ada titik maksimum critical diameter, mana droplet mengalami transisi yang stabil ke tidak stabil. Jika kelembapan relatif memiliki nilai tertentu critical super saturation, droplet akan tertumbuh tanpa batas secara keseluruhan. Kurva menggambarkan bagaimana interaksi antara efek kurvatur dan solid mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan butir dalam awan atmosfer, serta pentingnya keberadaan ini kondensasi dalam proses. Untuk soal yang ketiga yaitu perkembangan beberapa motivasi teori partial udara sebagai efek dari teori partial yang bersifat dalam akselerasi gaya Bonci mencakup beberapa aspek penting dalam meteorologi. Untuk teori partial udara adalah model yang digunakan untuk memahami perilaku udara yang bergerak dalam atmosfer. Misalnya bagaimana perubahan suhu dan tekanan mempengaruhi stabilitas udara. Dalam konteks ini gaya Bonci atau gaya api yang berperan penting dalam menentukan apakah partikel udara akan naik, turun, atau tetap stabil. Untuk yang A, kurvatur efek pada permukaan butir awan. Kurvatur efek menjelaskan bagaimana bentuk droplet mempengaruhi tekanan uap sekitar. Ketika radius droplet kecil, tekanan uap jenuh sekitar lebih tinggi dibandingkan dengan besar. Untuk slot efek pada pembentukan butir awan, slot efek mengacu pada pengaruh zat terlalu seperti garam terhadap tekanan uap jenuh larutan. Menurut hukum Raoult, penambahan zat terlarut akan menurunkan akan penambahan zat terlarut akan menurunkan tekanan uap jenuh dari larutan dibandingkan dengan pelarut murni. Ini berarti bahwa larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk memulai kondensasi. Ketiga, yaitu kaitannya kurva dan solid terhadap awan. Itu menggambarkan interaksi antara kurva dan solid efek dalam pembentukan awan. Yang semodifikasi teori partial udara. Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang efek kurvatur dan solid, modifikasi teori partial udara dilakukan untuk memperhitungkan akselerasi gaya Bonci. Ketika gaya Bonci terlalu cepat, hal ini dapat menyebabkan partial udara naik dengan cepat tanpa cukup waktu untuk menyelesaikan suhu dan kelembapan, sehingga mempengaruhi pembentukan awan. Model dinamis. Pengembangan model dinamis yang mempertimbangkan interaksi antara gaya Bonci dan faktor-faktor lain seperti angin, suhu permukaan, dan kelembapan. Pengaruh zat terlarut. Memasukkan pengaruh zat terlarut dalam model untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pembentukan awan dan proses konveksi. Untuk yang nomor 4, yaitu untuk menghitung super saturation lingkungan berdasarkan pertumbuhan droplet dari ukuran 2,2 mikrometer menjadi 32,2 mikrometer dalam waktu 12,2 menit pada suhu minus 10 Celcius dan tekanan 62,2 kilopascal. Kita dapat menggunakan persamaan pertumbuhan droplet yang sederhana. Dalam hal ini kita akan mengabaikan efek pelarutan, yaitu langkah-langkah perhitungan. Konversi waktu dari menit ke detik. Detik 12,2 menit kali 60 detik yaitu 732 detik. Terus hitung perubahan radius, yaitu radius awal R1 R1 yaitu 2,2 mikrometer bagi 2 yaitu 1,11 mikrometer. Radius akhir S2 yaitu 32,2 mikrometer bagi 2 yaitu 16,1 mikrometer. Perubahan radius AR sama dengan R2 min R1 sama dengan 16,1 kurangi 1,1 sama dengan 14,9 mikrometer. Menggunakan persamaan pertumbuhan droplet. Dalam
model perumahan droplet yang sederhana kita dapat menggunakan persamaan RT sama dengan RO plus KTS. Manakah adalah konstan pertumbuhan yang tergantung kondisi atmosfer. Perhitungan saturation. Saturation dapat dihitung menggunakan persamaan yang mengaitkan perubahan ukuran droplet dengan waktu dan suhu S, yaitu delta R per KT, di mana KT adalah konstanta. Estimasi K, untuk estimasi ini kita bisa menggunakan nilai empiris atau nilai-nilai atau nilai-nilai dari literatur untuk kondisi tertentu suhu dan tekan. Misalnya untuk air adalah minus 10 derajat Celcius, nilai K bisa diperkirakan. Contoh perhitungan. Misalkan kita menggunakan nilai K yang sesuai dengan kondisi atmosfer. Misalkan K sama dengan 0,01 meter per second, maka ukuran yang diameter perhitungan delta R sama dengan 14,9 mikrometer menjadi 14,9 kali 10 pangkat 6 meter. Yang satu yaitu S sama dengan 14,99 kali 10 pangkat 6 meter bagi dengan 0,01 meter per second dikali 732 second. Dapat saturation adalah 0,00204. Berarti dinyatakan dalam benda persen pengalihan hasil dengan 100, yaitu saturation adalah 0,204%. Untuk yang nomor 5 yaitu untuk menghitung nilai kecepatan angin vertikal pada periode orografi yang sebanding dengan periode Bunji oscillation, kita menggunakan beberapa parameter yang diberikan dalam pertanyaannya. Mari kita gunakan. Untuk ketinggian orografi yaitu H sama dengan 2,2 km atau 2,2 meter atau 2,2 km atau 22.200 meter. Untuk lap rate yaitu L 4,22 CKM per atau L-nya 4,22 CKM. Untuk suhu T sama dengan 22,2 Celcius. Untuk P yaitu 62,2 kilopascal. Kalau hitung suhu akhir pada ketinggian 2,2 km. Menggunakan lap set untuk menghitung suhu pada ketinggian tersebut. TH sama dengan T kurangi L kali H sama dengan 2,22,2 dikurangi 4,22 dikali 22. Untuk TH sendiri 2,22,2 dikurangi 9,284. Ketemunya 12,916 Celcius. Konversi suhu ke Kelvin. Untuk TH Kelvin sama dengan TH ditambah 273,15 sama dengan 286,066 Kelvin. Untuk konsentrasi udara ketinggian kita menggunakan P sama dengan RT. Mana RT adalah 287,05 Joule per kilometer kali Kelvin. Adalah konsentrasi untuk gas yang udara kering. Densitas udara dapat dengan P per RT per T. Mengingat tekanan pada Pascal, dalam Pascal P sama dengan P 62,2 kilopascal sama dengan 2,2 ribu Pascal, yaitu Rho itu 62,200 Pascal dibagi 287,05 kali 286,066, yaitu ketemu 0,77 kg per meter. Untuk yang keempat yaitu perhitungan kecepatan angin vertikal. Kecepatan angin vertikal atau UV dapat dihitung menggunakan rumus yang mengaitkan gaya Bunci dan densitas. Dalam konteks ini kita akan menggunakan rumus sederhana untuk menentukan kecepatan vertikal berdasarkan perubahan tekanan dan densitas. UV sama dengan N2H, di mana N2 sama dengan G per LV TH K dengan G sama dengan 981 meter per second kuadrat. Untuk yang terakhir adalah hitung nilai N. Lap rate dalam Kelvin per meter LV sama dengan L per 1000
sama dengan 422 dibagi 0,00422 Kelvin per liter. Untuk nilai N kuadrat dan N kuadrat sama dengan G per LV. N kuadrat sama dengan 981 per 0,00422 sama dengan ketemu 2325 second per second kuadrat. Untuk hitung kecepatan angin vertikalnya, UV sama dengan N2 N kuadrat N kuadrat UV sama dengan 2325 dikali 2200 sama dengan 51512 2500 meter per second. Demikian untuk soal uraian UTS fisika awan, baik kami kerjakan sampai nomor 5. Atas nama Oki Remawan Saputro, MPT 11220088, kelas meteorologi 5B.